Yang ini, nah yang diceritain ini tadi. babi. Ya. Wah ini bisa loh buat musik pakai talempong batu tanpa Rani bawa batunya kayak gitu kan. Oh iya benar-benar. Nah, Kalau saya begini jadi soundscape nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara. Bersama kami kembali Kabalai, podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama Rani Jamba, seorang musisi yang menurut saya tidak biasa menggunakan sumber daya yang ada di sekitar kita untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Halo Rani. halo Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi Rani, pada kesempatan kali ini kita memang akan berbincang-bincang karena menurut saya soundscape ini banyak juga yang pengen tahu seperti apa dan kemudian Rani dengan pengetahuan yang Rani miliki kemudian meramu menjadi sebuah karya musik yang luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi generasi muda dari Sabang sampai Merauke untuk berkarya, apalagi berkarya soundscape yang backgroundnya budaya. Iya. Iya. Jadi Rani, sudah berapa banyak karya yang sudah Rani hasilkan terkait menggunakan musik-musik di sekitar kita untuk karya-karya Rani? Untuk di silent movie di Medan Soundspective itu satu, kemudian Sound of Medan, Suara Minangkabau Dare, Orang Piaman, kemudian yang terakhir yang baru di Pekan Komponis itu Merantau on Progress. Itu dimulai tahun berapa? Rani mulai secara praktik dengan soundscape itu awal 2019. 2019 sudah menghasilkan beberapa banyak karya karena keingintahuan yang luar biasa terhadap soundscape. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, Rani Jamba ini adalah seorang anak rantau sebetulnya karena Rani adalah asli berdarah Minangkabau tetapi kemudian merantau dan sekarang karena kerinduan akan kampung halaman balik lagi ke Minangkabau untuk merekod soundscape yang ada di Minangkabau karena bagi Rani itu adalah kekayaan yang luar biasa. Yes, aset negara, aset bangsa. Negara, aset bangsa. Jadi yang mendengarkan acara ini mudah-mudahan bisa membantu untuk merekam semua suara yang dimiliki oleh Indonesia Raya kita ini. Gitu. Rani, boleh enggak seperti apa sih sebetulnya soundscape itu gitu? Soundscape itu suara-suara yang seperti apa yang harus kita record itu? Sebenarnya nggak ada keharusan yang seperti apa ya, karena apapun yang kita dengar di sekeliling kita tuh adalah keberagaman itu sendiri gitu. Tapi kalau untuk case Suara Minangkabau yang Rani rekam itu, ini rekam musik-musik instrumen tradisionalnya, aktivitas sosialnya, baik itu di pasar, di jalan raya, di desa-desa, kemudian alamnya. Kemudian ada yang menarik bagi Rani itu pengalaman pertama banget Rani datang ke waktu itu kunjungin temen di daerah Tabek Patah. Kemudian Rani aku mau bawa kamu berburu babi. Maksudnya gimana? Dia bilang kayak gitu kan. Iya nanti kamu pasti bakal ketemu suara yang unik di sana. Pada akhirnya wah ternyata dari pagi sampai malam itu anjing di mana-mana di bawah gitu ya. Dan Rani masuk ke dalam hutan ngelihat gimana aktivitas anjing berbagai macam gitu kan, berburu babi, ini ketemu juga babinya segala macam gitu. Terus itu pertama kali nih ngerasa di hutan yang biasanya Rani ketemu suara jangkrik, suara angin, suara serangga-serangga. Kali ini sekelilingnya adalah suara gonggongan anjing. Itu kayak wow ini gila ini unik banget. Jadi sebenarnya apapun punya keunikan gitu. Jadi apapun yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi sumber daya untuk membuat sebuah musik, begitu.
tergantung kita memilih warna suara yang seperti apa yang mau kita olah Jadi gitu ya. kalau Rani mendengarkan lingkungan itu ada memang memilih. Sebenarnya kalau untuk gimana pun kalau misalnya kayak di Kota Padang sama di Kota Medan, mungkin suasana kota itu mungkin lebih kurang mirip gitu. Tapi pasti akan ada perbedaan. Misal dialektika komunikasi orang-orangnya gitu kan. Ataupun kalau di pasar di Medan pasti bahasanya banyak yang bahasa Batak atau banyak orang yang teriak-teriak atau gimana gitu kan. Nah di Pasar Raya Padang kemarin justru ada orang main, ada kayak ya bahasa Minangnya tuh kayak dinyanyi-nyanyiin jualan mangga, jualan bawang merah gitu. Itu Ani kemarin ada juga masukin di karya di Bukit Tinggi pasar bawah tuh. Tuh si bapak-bapak tuh jualan bawang tuh tapi kayak 10.000 pulo kayak gitu kan. Dinyanyi-nyanyi kayak gitu kan. Terus tapi lucunya kayak ada respon-respon gitu loh sama penjual yang lain jadi gitu. Sahutan. Sahutan. Nah, itu kan keunikan soundscape yang ada di pasar di Minangkabau itu sendiri kan. Nah, jadi kalau Rani pribadi jadi sound recordist itu kita memang harus punya konsep apa yang mau kita rekam gitu kan. Tapi satu sisi kita juga harus standby dengan segala hal momentum gitu, karena kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kayak gitu kan. Jadi harus standby terus gitu. Jadi alat rekamnya itu memang harus standby terus. Jadi dimanapun kita berada, karena tangkapan suara itu kan nggak kita setel, tapi memang kita menangkap dari apa yang ada. Terus kemudian kalau misalnya di rumah kita juga bisa kita jadi sumber daya untuk soundscape juga. Bisa. Ya suara AC, kadang suara mesin air kita gitu kan. Atau nanti ya kasarnya nanti tiba-tiba keluarga kita ada yang kentut misalnya gitu kan. Suaranya unik gitu. Nah nanti kan ketika kalau memang kita tertarik untuk diolah lagi, kemudian di sound design, di dalam di dalam software ini kan bisa jadi punya kemungkinan yang baru gitu. Jadi istilahnya Rani merekam semua suara yang ada, tapi kemudian dibawa pulang dan kemudian didengarkan kembali untuk dipilih mana yang bisa dikomparkan atau diramu menjadi sebuah musik ini. Bisa nggak disebut diperdengarkan ke sahabat budaya di seluruh Nusantara? Contoh nih, contoh suara-suara. Jadi semua ya, mulai dari suara alam yang diproduksi oleh alam, suara yang diproduksi oleh mesin, suara yang diproduksi oleh lingkungan, suara orang dan segala macamnya, itu menjadi sumber daya soundscape ya? Rani? Kalau ini nih di bagian awal suara Minangkabau, ini Rani ada ambil suara di sawah di daerah Payakumbuh. Mari kita dengarkan. Ada kita dengar gema suara kendaraan ya. Ada kendaraan jalan. Yes. Kemudian ada air mengalir. Burung, jangkrik, ada kan? Iya benar. Nah ini di sawah nih. Ini rekamnya pagi-pagi, sekitar jam 6, jam 7 gitu. Kalau misalnya suasana perkotaan, ada nggak rekamannya atau yang lain? Rani kayaknya agak nyampur-nyampur sih. Iya, coba misalnya ada suara. Ada nih. Kayaknya ada nih. Klakson. Orang jualan CD. Iya, CD. Klakson di mana-mana, suara kendaraan. Nah ini suara bakar daun kawah. Oh. Iya. Yang ini. Nah, yang ini ceritain tadi. Ya. Penuh ya, keliling ya. Iya. Dan menjadi ini sendiri gitu. Unik kan? Iya. Ada suara jangkriknya, ada orang-orang teriak, ada wow gitu kan. Iya, unik banget. Iya. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, itu tadi beberapa contoh dari soundscape yang sudah dikumpulkan oleh Rani dan nantinya akan bisa dijadikan atau diramu menjadi sebuah sajian musik. Rani,
Jadi proses nih, ini kan sudah dari lapangan tadi, Mm-mm. kemudian mengumpulkan musik-musik yang dari alam Audio, tadi, terus kemudian Rani baru membuat konsep atau bagaimana? Atau sebelumnya sudah ada konsep terus baru terjun ke lapangan? Coba ceritakan biar sahabat budaya di seluruh Nusantara bisa belajar. Kalau dari konsep awal tuh kan ini mau cerita kayak ini bilang cerita tadi di awal Suara Minangkabau dari perspektif wilayah kebudayaan, Dare, Pasisya dan Rantau. Nah, bagaimana suara yang direkam di Dare itu bisa mewakili? Jadi 3 daerah itu direkam semua. Iya, Dare, Pasisya dan Rantau. Walaupun pada akhirnya Rani menemukan bahwa di Dare sendiri pun itu sangat beragam gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa kita menyimpulkan satu suara saja gitu. Iya. Nah pada akhirnya Rani ambillah yang memang warna suaranya itu sangat unik gitu ya. Baik itu dari soundscape-nya, dari instrumentasinya. Kayak misalnya ini ada lagi audio. Mungkin Rani bisa tunjukin. Suara itu kalau di sini namanya Bendi. Iya. Jadi Ibu bayangin nanti lari-lari ngejar bendi suara hentakan itu di Bukit Tinggi. Ini tahu nggak ini suara apa? Enggak. Ini suara apa namanya? Di mesin tenun songket. Oh iya, orang melempar benang. Gitu. Iya. Nah, ini suara orang kayunya. Narik. Yes, ini kayunya. Kemudian orang menari randai. Ya, di randai. Nah, ini tepukan di randai. Nah, ini orang apa audiens merespon apa tarian randai. Ini tepukan galembong. Yes. Nah, kemudian yang lain itu ada. Nah, kalau dari Rani paling seneng ketika Rani ngerekam Talempong Batu. Coba. Karena bagi Rani, nah ketika di sana tuh kan ceritanya, wah Talempong Batu ini nggak boleh dipindah karena pernah ada beberapa peristiwa ketika itu mau dipindah itu nggak bisa bergerak gitu kan. Nah ternyata dengan pendekatan teknologi pada akhirnya Rani kayak, wah ini bisa loh buat musik pakai Talempong Batu tanpa Rani bawa batunya kayak gitu kan. Oh iya benar-benar. Nah coba. Oh iya. Jadi begini Rani kan, itu tadi musik yang direkam dari Talempong Batu. Kemudian nada yang dimunculkan itu bisa di setel nggak sih setelah terrecord? Bisa. Jadi ramuannya memang di situ ya? Iya, jadi banyak kemungkinan bisa satu suara itu kita kasih pitch gitu. Jadi kayak ada melodi dari dasar sampai tinggi gitu kan. Nah tapi kebetulan memang untuk Talempong Batu Rani nggak mau rubah nadanya. Ini jadi ini memang asli. Talempong Batu itu ada 6 kan. Jadi tuh ya ini dari asli dari Talempongnya gitu. Oke. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, daripada penasaran nih, gimana kalau kita mendengarkan salah satu karya dari Rani Jamba yaitu suara Minangkabau. Nanti kemudian akan kita bahas lagi. Oke. Silahkan Rani. Thank you. Kubang palamba, oi kubang dan lai bari ditata, oi batang padi lalai bari ditata, namanya kadiri ambolai dari kasih.
Ini sebuah sajian yang luar biasa sebetulnya Rani. Jadi artinya sahabat budaya di seluruh Nusantara, hasil karya dari merekam suara yang ada di sekitar kita menjadi sebuah karya yang luar biasa dan saya sudah bisa menikmati gitu. Jadi sebelumnya memang ada pertanyaan Rani, Apa tuh? bisa nggak sih sebetulnya saya menikmati musik-musik yang alirannya seperti ini gitu loh, dengan menggunakan, karena dalam bayangan saya yang orang awam ini seperti apa nanti diramunya, ternyata luar biasa bahwa semacam ada melodi-melodi tambahan dalam sebuah karya dan itu menjadi kaya. Jadi Yes. seperti itu. Iya. Jadi pada waktu membuat suara Minangkabau ini tadi, berarti ada konsep apa yang mau Rani sampaikan sebetulnya. Pesan yang mau Rani sampaikan melalui hasil karya ini apa? Sebenarnya cerita tentang Minangkabau di wilayah Dara itu seperti apa gitu. Kekayaan budayanya, kekayaan masyarakat, kekayaan alamnya. Ini pengen cerita itu karena pada dasarnya kan ketika Rani meriset itu kan Rani mencari Minangkabau gitu kan. Iya. Jadi yang Rani tampilkan adalah menceritakan Minangkabau dalam karya ini tentang wilayah Dare dari perspektif Rani sebagai anak rantau yang mencoba mencari tentang Minangkabau. Wah, ternyata kekayaan Minangkabau itu seperti ini. Gitu. Iya, tadi kan dimulai dengan suara gemericik air di Minangkabau itu, di mana-mana kita mendengar gemericik air kan seperti itu tuh terwakili. Kemudian juga ada suara-suara kota dengan hentak-hentakan atau suara orang jualan dengan menggunakan bahasa daerah dan segala macamnya itu. Biar sebetulnya gini masyarakat, biar masyarakat juga bisa menggali bahwa apa sebetulnya yang menurut sebagian orang tidak berguna, ternyata bisa menjadi sumber daya yang luar biasa. Ya, mungkin tadi di bagian akhir ada suara azan ya. Nah, mungkin itu ada hal-hal yang biasa. Tapi bagi Rani ada cerita yang unik ketika Rani merekam suara itu. Itu adalah suara azan dari masjid yang sudah usianya 300 tahun gitu loh. Itu di daerah mana? Payakumbuh. Oh, jadi Nah, berarti sebetulnya kalau menurut saya nih sebuah karya soundscape itu tidak hanya memperdagangkan suara tetapi juga menceritakan. yes, Nah, ada ceritanya. ini yang luar biasa sahabat budaya di seluruh Nusantara. Jadi menurut saya betul ini adalah model baru penyajian dari seni. Nah, jadi model penyajian dari seni bagaimana memperkaya kita tidak hanya dengan suara tetapi juga dengan narasi. Yes. Nah, jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara bisa mencontoh ini, saya jadi gemes gitu loh. Gemes dalam arti gini, wow, ternyata kita mempunyai sesuatu yang luar biasa budaya. Ini baru segini Rani. Kalau misalnya kita merekam suara Yes, itu baru bener, sedikit yang kita bener, eksplor, bener, masih jauh Masih banyak lebih lagi. banyak, Iya. berjuta suara yang Pasti, ada pasti. di Indonesia khususnya. Iya. Kemudian begini, menurut Rani bisa dong pesan ke anak muda terkait dengan tips-tips untuk anak-anak muda yang ingin membuat soundscape yang ini hal baru, pasti banyak tertarik anak-anak mudanya. Saya berharap begitu. Apa kira-kira tips dan trik yang digunakan Rani biar anak muda ini semangat untuk merecord suara-suara dan menghasilkan sebuah karya? Mungkin kalau untuk merekam soundscape dan kemudian jadi sebuah karya itu mungkin memang jadi sangat spesifik ya, karena nggak semua orang senengnya di dalam dunia ini kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kawan-kawan memang tertarik dalam hal pengarsipan aset bangsa kita ini ya, terutama dari audio, bagi saya teknologi sekarang sudah sangat canggih, jadi kita nggak perlu nunggu alat rekaman yang sangat mahal untuk kita mulai melakukan hal ini gitu. Handphone sekarang sudah sangat canggih. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang paling dekat. Misalnya memang kita harus pakai harus pakai perspektif kita sebagai orang luar, karena mungkin kalau kita orang asli kita jadi tidak bisa melihat secara objektif
ini unik atau tidak, karena kita sudah terbiasa gitu. Iya. Nah mungkin keuntungan Rani bisa melihat ini Minang karena nih. Rani dari luar gitu loh. Bagi Rani semuanya hal yang baru kayak gitu. Iya. Nah jadi tapi nggak ada masalah kalau misalnya pun kita merekam wilayah kita sendiri, ya udah rekam aja karena semua hal itu unik gitu kan. Nah itu rekam aja. Kalau misalnya memang tertarik ya di dalam dunia musik, terutama musik elektronik seperti ini, nggak ada masalah, explore aja gitu. Karena bagi saya eksplorasi itu adalah hal yang membuat kita tetap men-challenge diri kita gitu. Tetap membuat diri kita ingin meng-upgrade diri kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau secara general, pada akhirnya pesan saya sebenarnya apapun yang kalian senangi, tekunilah, gak usah takut hasilnya tuh mau dianggap berguna atau tidak berguna. Selama kalian senang, lakukan saja gitu. Jadi yang penting berkarya gitu. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, pesan utama dari Rani adalah jangan berhenti berkarya. Jangan menunggu apresiasi. Tapi kalau itu menyenangkan kalian, silahkan berkarya terus tanpa henti. Nah tapi memang kita harus punya konsep ya. Dalam artian kalau Rani pribadi itu selalu punya pedoman update dan upgrade. Kita harus update terhadap apapun yang sedang berkembang. Terutama kalau misalnya kita main musik nih, update apa nih yang sedang berkembang, ilmunya apa yang sedang berkembang gitu kan. Upgrade-nya adalah di eksplorasi kita mengupgrade diri kita baik secara skill maupun secara konsep. Nah itulah yang membuat kita akan terus bertahan karena akan terus ada challenge yang baru gitu. Iya. Jadi update dan upgrade gitu. Iya, itulah pesan dari Rani. Rani, satu lagi nih. Menurut Rani yang memang backgroundnya belajar tentang industri kreatif, bagaimana prospek dari Soundscape ini dalam industri kreatif? Apakah hanya sebatas musik atau memang masih bisa dikembangkan lebih luas lagi? Sebenarnya bisa ya, karena di dunia film juga membutuhkan soundscape. Jadi ya sebenarnya kalau apakah dibilang punya potensi atau tidak, sebenarnya bagi Rani zaman sekarang semua hal itu punya potensi. Semua tergantung bagaimana kita mengemasnya dan isu apa yang kita pakai gitu, narasi apa yang kita sampaikan. Jadi mau itu musik tradisi, mau musik elektronik, soundscape, semuanya punya potensi. Bagaimana kita mengemasnya. Jadi menurut Ani nggak ada batasan apapun untuk kita bisa terutama dalam dunia industri. Yang penting tetap kita produktif, bekerja sama dengan banyak pihak, terutama ketika kita menyampaikan narasi, otomatis kita butuh media untuk bisa menyampaikan pesan itu lebih baik gitu ya. Jadi Kayak contohnya ini, makanya ini seneng banget bisa diundang ke sini. Artinya kan kita untuk bisa menyampaikan sesuatu hal yang baik, kalau kita sendiri oke, mungkin bisa, tapi dampaknya mungkin efeknya sedikit. Tapi ketika kita bersama-sama, maka efeknya luar biasa. Gitu. Jadi gini, kalau di kami Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat ini mempunyai kepentingan besar terhadap soundscape ini menurut saya, karena dia adalah data yang luar biasa, baik berupa data sejarah maupun data budaya yang kita miliki. Jadi mungkin kedepannya dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat akan ada program-program khusus dari dalam rangka merecord soundscape ini sendiri. Kalau gitu itu terwujud Bu, Sumatera Barat akan menjadi yang pertama untuk mendata, mengarsipkan soundscape di Indonesia. Mudah-mudahan gitu kan. Jadi istilahnya begini, saya juga pengen kalau saya begini jadi soundscape nggak? Saya masukin di karya Son of Medan, ngaduk-ngaduk kopi sama seluput kayak tadi. Saya sudah membuat soundscape. Rani, jadi ini adalah obrolan yang luar biasa karena banyak tahu gitu bahwa soundscape tidak hanya applicable untuk musik. Tetapi juga mudah-mudahan akan ada talent-talent baru yang bisa mengaplikasikan soundscape dalam beragam media kreatif. Harapan kita kan seperti itu, Rani. Nah, sekarang saya minta closing statement dari Rani untuk generasi muda kita, sahabat budaya di seluruh Nusantara, biar semangat dia menggali potensi soundscape sebagai salah satu warisan budaya kita.
Kayak yang dibilang tadi ya, dimulai aja dari hal yang paling mudah. Ya kita sambil jalan-jalan bisa ngerekam kayak gitu kan, mulai diarsipkan. Mudah-mudahan nanti bisa segera saya launching websitenya untuk bisa kita kumpul sama-sama. Kami tunggu. Ya pasti akan ada banyak cerita ya kayak tadi ya. Jadi kita jadinya terhubung juga di seluruh Nusantara. Wah ternyata di Cianjur tuh ada suara begini ya, itu apa ceritanya kayak gitu kan. Kita jadinya lebih mengenal ragam bahasa yang ada di Indonesia, karena bisa saja kita tinggal di Indonesia, kita tahu ada ribuan bahasa, belum tentu kita pernah mendengar. Benar. Nah, jadi menurut Rani website itu akan menjadi tempat Banknya. kita berkumpul dan mendengar cerita kawan-kawan kita di seluruh Nusantara. Jadi ya pesannya tetap semangat aja lah pokoknya kita bersama, terutama terutama untuk kebudayaan. Peran anak muda itu sangat penting ya untuk bisa menjadi garda depan, karena itu tadi, kebudayaan itu sendiri tetap terus bergerak, dan anak muda tuh justru menjadi pelaku utama menurut Ani gitu. Jadi penyambung nilai-nilai yang lama tetapi dalam konsep atau pengemasan yang kekinian. Benar. Jadi ya jangan terlalu kaku kita untuk mengartikan kebudayaan itu seperti apa. Itu nggak semuanya oldies pemikirannya. Kalau Rani pribadi ya nih selalu soundingkan future ancestor, leluhur masa depan. Artinya kita lah yang bersiap untuk meninggalkan pesan yang baru di masa depan ketika kita nggak ada lagi di sini. Luar biasa, itulah pesan dari Rani Jamba, seorang musisi yang mengangkat soundscape sebagai ladang untuk bereksperimen dan berkreasi. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikianlah obrolan yang menarik sekali pada hari ini dengan seorang Rani Jamba, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan bisa memberikan inspirasi bagi kalian untuk mengumpulkan seluruh suara yang ada di sekitar kita, karena itu adalah budaya yang luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi salah satu cara untuk melestarikan budaya kita bisa melalui soundscape. Terima kasih sahabat budaya di seluruh Nusantara. Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.